Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang segala rahmat dan nikmat-Nya senantiasa dilimpahkan kepada kita. Kita diberi umur panjang sampai pada bulan terakhir tahun 1445 Hijriah ini. Sehingga pada pagi hari ini tepatnya tanggal 10 Zulhijjah, kita dapat merayakan hari raya Idul Adha dengan tenang dan hikmat dan melaksanakan salat Id dengan khusyuk. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan jalan menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, salah satu dari bulan-bulan yang dimuliakan Allah adalah bulan Zulhijjah, yang berarti bulan yang di dalamnya terdapat pelaksanaan ibadah haji, atau dalam bahasa kita sering disebut dengan bulan besar. Karena di dalam bulan ini terdapat peristiwa besar. Kebesaran peristiwa itu ditandai dengan berkumpulnya jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia di padang Arafah untuk melakukan wukuf. Sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji, maka orang yang berhaji berkumpul dalam suatu muktamar yang sangat besar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyempurnakan daripada rukun Islam, yakni rukun Islam yang kelima. Maka dari itu, hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang tidak dapat melaksanakan ibadah haji, maka disunnahkan berpuasa sunnah, yaitu puasa Arafah. Maka barang siapa yang melaksanakan puasa Arafah ini, maka nilai pahalanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosanya selama 1 tahun ke depan dan 1 tahun ke belakangnya. Artinya yang telah lewat maupun yang akan datang. Masya Allah, begitu besar Allah Subhanahu wa taala berikan daripada orang-orang yang menunaikan daripada puasa sunnah Arafah ini. Mudah-mudahan bagi orang-orang yang melaksanakan daripada puasa Arafah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang sudah yang akan datang. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya ibadah puasa yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ibadah apapun sangat dianjurkan dilaksanakan pada tanggal 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Misalnya memperbanyak sedekah, salat, membaca Al-Quran, zikir dan lain sebagainya. Maka tentu ini adalah anjuran yang sangat ditekankan di bulan 10 pertama daripada bulan Zulhijjah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjanjikan begitu besar keutamaan-keutamaan yang dilakukan seorang hamba, yakni pada bulan Zulhijjah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada perbuatan yang lebih disukai oleh Allah daripada perbuatan baik yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walaupun jihad di jalan Allah, sabda Rasulullah, walau jihad di jalan Allah kecuali seorang laki yang keluar dengan dirinya dan harta bendanya, kemudian kembali tanpa membawa apa-apa. Kemudian pada tanggal 10 Zulhijjah, hari ini dan 3 hari berikutnya, 11, 12, dan 13 Zulhijjah, yang dikenal dengan hari tasyrik, kita merayakan dan berada dalam suasana Idul Adha atau Idul Kurban, atau disebut dengan Idul Nahar, yang ditandai dengan penyembelihan hewan kurban seperti sapi dan kambing.
Maka gema takbir, tahlil, tahmid dan takdis membahana di jagat raya menyuarakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala 4 hari ke depan. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaannya, serta mudah-mudahan pulangnya mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Karena kita tahu haji yang mabrur itu adalah tidak lain balasannya kecuali surga. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji mabrur itu tidak ada lain balasannya kecuali daripada surga. Maka dari itu kita berharap mudah-mudahan kita yang pernah berhaji, maka tentunya kita juga mendapatkan haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena haji yang mabrur merupakan haji di mana setiap pribadi akan mengalami perbaikan-perbaikan dirinya yang mana mungkin dulu tidak baik, tidak benar dalam kehidupannya. Maka setelah dia melaksanakan ibadah haji, sepulang dari haji, maka banyak perubahan-perubahan yang dirasakan di dalam dirinya. Dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam menjalankan perintah serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah banyak hikmah yang disampaikan mungkin para khatib dan dai terkait dengan Idul Adha ini. Mulai dari tentang ibadah haji, ibadah kurban, kesabaran dan lain sebagainya. Namun pada kesempatan khutbah kali ini saya akan menyampaikan tema yaitu kurban dan perwujudan kesalehan sosial. Pemahaman umum di masyarakat kita selama ini yang hanya mengaitkan ibadah kurban sebagai kesalehan ritual yang sifatnya personal atau hablum minallah tentu tidak salah. Bagi kita umat Islam, berkurban dengan menyembelih hewan kurban ternak merupakan salah satu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain taqarrub ila Allah, itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di samping ibadah lainnya. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala sangat banyak memberikan kita nikmat. Makanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan kita di dalam Quranul Karim di dalam surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu wahai Muhammad. Fasholli li rabbika wanhar. Maka tunaikanlah sembahyang dan berkurbanlah. Inna syari'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu itulah orang yang terputus dari rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu barang siapa membenci orang yang senantiasa melaksanakan ketaatan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan iman lahir dan batin. Semoga kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan amal-amal soleh yang berupa sunnah maupun yang wajib. Hadirin jamaah salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita umat Islam, berkurban dengan menyembelih hewan merupakan salah satu bentuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau hanya memahami kurban sampai dimensi ini, maka pesan Islam sebagai agama yang peduli kepada sesama, sebagaimana disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka ini tidak akan terwujud. Padahal sebenarnya ibadah kurban juga memiliki dimensi lain, yaitu dimensi kesalehan sosial yang sifatnya daripada hablum minan nas, yaitu hubungan langsung terhadap sesama kita. Pemaknaan atas dimensi sosial ini tergambar dari komponen pembagian daging hewan korban tersebut kepada fakir dan miskin. Di sini ditujukan untuk menimbulkan nuansa kepedulian kepada sesama. Sayangnya, pesan kedua ini tidak banyak dipikirkan oleh kebanyakan umat Islam.
Barangkali kebanyakan kaum muslimin hanya terpaku pada pemberdayaan keimanan diri sendiri, seolah-olah menjadi orang yang religius atau paling agamis. Sudah dirasa cukup baginya, namun sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang saya katakan tadi, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada sesamanya. Oleh karena itu, apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kemampuan, maka tentu kita ingin menjadi orang yang bermanfaat pada orang lain, memberikan, berbagi kepada fakir dan miskin. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW mengancam kepada orang-orang yang telah mampu untuk menunaikan ibadah kurban, akan tetapi tidak mau melaksanakan ibadah kurban, sehingga mereka sampai-sampai mengatakan bahwasanya jangan engkau mendekati daripada masjidku ini. Oleh karena itu, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak patungan, boleh kita berkurban seekor kambing. Jadi jangan kita berpatungan dengan hanya patungan sapi sehingga kita tidak jadi berkurban. Boleh kita secara pribadi, yaitu berkurban seekor kambing. Maka dari itu jangan menunggu daripada cukup atau tidaknya daripada orang yang kumpul patungan untuk berkurban. Kita pun sendiri dengan satu ekor kambing dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan di tahun depan kita berharap, karena 2 tahun berturut-turut ini kita di sini tidak ada melakukan ibadah kurban. Maka insya Allah sesuai dengan arahan daripada kepala urusan agama, kita setiap tahun bahkan memberikan laporan. Maka kali tahun ini berturut-turut tidak ada laporan kita kepada kepala urusan agama daripada kecamatan. Maka dari itu kita berharap tahun depan Kebun Sungkai bisa berkurban baik seekor atau 2 ekor kambing jadilah, kalau tidak ada patungan. Kita berharap demikian. Jadi mudah-mudahan dengan demikian ia sebentuk sebagai rasa pendekatan kita kepada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala tadi, dirikan sholat dulu, baru kita melaksanakan kurban. Inilah 2 ibadah penting di dalam kehidupan kita, yaitu sholat dan berkurban. Berkurban adalah salah satu ibadah yang mana tentunya akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berbagi kita akan merasakan peduli terhadap sesama kita, terutama kepada fakir dan miskin. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari raya Idul Adha ini sejatinya tak hanya sekedar untuk menyembelih hewan kurban, namun ia juga merupakan momentum untuk memberi dan berbagi sebagai simbol ketakwaan dan penerapan kesalahan sosial. Terlebih pada tahun-tahun ini kita berada di mana kita sebagai umat Islam jauh daripada, terutama kita di sini, jauh daripada keramaian, jauh daripada kota, maka tentunya kita berharap untuk menghidupkan, menyelamatkan syiar daripada agama ini, tentu adanya kita berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki, mudah-mudahan ke depan kita bisa melaksanakan kurban. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah.
الحمد لله الذي جعل العيادة بالأفراح والسرور وضاعف للمتقين جزيل الأجور وكمل الضيافة في يوم العيد لعموم المؤمنين بسعيهم المشكور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور. أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مطهرين مبرور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يرجون تجارة لن تبور وسلم تسليما كثيرا عما بعيد. فيا أيها الإخوان اتقوا الله واعلموا يا إخواني رحمكم الله يومكم هذا يوم عظيم يتجلى الله فيه على عباده من كل مقيم ومسافرين فيباهي لكم ملائكته وأنتم مقربون فيه إنهار من شعائره في كل مكان طاهر. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا الله يا رب العالمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang, hanya kepadamu lah tempat kami menyembah dan hanya kepadamu lah tempat kami mohon pertolongan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon ampuni dosa kami semua di pagi hari yang penuh berkah ini, Ya Allah. Begitu besar dosa kami, Ya Allah, banyak buih di lautan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tapi kami yakin dengan rahmat-Mu Engkau akan mengampuni dosa-dosa kami tersebut. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni juga dosa kedua orang tua kami yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, guru-guru kami dan para pemimpin kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, di pagi hari yang penuh berkah ini, kami semua yang hadir di sini memohon berkah pada Ya Allah. Berikanlah kami kesehatan, panjang umur, luaskan pintu rezeki kami, Ya Allah, agar kami dapat berkurban pada tahun-tahun depan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kami kepada Engkau, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon kepada Engkau, Ya Allah, terimalah daripada kurban saudara-saudara kami yang berkorban pada tahun ini, Ya Allah. Dan berikanlah juga kepada saudara-saudara kami yang melaksanakan ibadah haji kemudahan dan berikanlah juga mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.